Shalom, Sobat Sekina Children Ministry. Apa kabar adik-adik? Baik. Luar biasa bukan? Yeay. Dan tetap dukung kita dengan subscribe, like, dan komen video ini. Udah siap memuji Tuhan? There is a name I love to sing, and Jesus is his name. Oh, J-E-S-U-S, 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 and Jesus is his name. Oh! There is a name I love to sing, and Jesus is his name. Oh, J-E-S-U-S, 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 and Jesus is his name. Oh! God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. I'll praise his name. I'll praise his name. I'll praise his name. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oh yeah. So good to me. He's so good. 何やってる逃げるんだよ分かってる言われなくても分かってるよ死にたいのか 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19 menyatakan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Pernah nggak kalian berantem sama temen atau adik atau kakak? Ujung-ujungnya saling marah, saling nggak mau sapa, nggak mau main bareng lagi. Dua orang yang bersih tegang atau bertengkar, hubungannya yang dulu baik, sekarang jadinya tegang, bahkan hampir putus. Mereka berhenti ngobrol, komunikasi terasa aneh. Lama-lama, teman atau saudara pun jadi orang asing. Kalau ribut-ribut, papa dan mama pasti akan melerai. Artinya, mendamaikan kita supaya tidak bertengkar lagi. Supaya rukun kembali, dan supaya bisa bermain bersama-sama dan ngobrol lagi. Nah, proses supaya baik kembali ini namanya pendamaian. Diperdamaikan berarti persahabatan atau keharmonisan itu dipulihkan kembali.
ketika kita saling memaafkan dan saling menerima perbedaan, kita pulihkan hubungan, nah perdamaian pun terwujud. Demikian juga, kita sebagai manusia perlu didamaikan dengan Allah. Mengapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, adik-adik. Kita sudah terpisah oleh dosa. Nah, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu pulih, perlu yang namanya pendamaian. Makanya, Allah mengutus Tuhan Yesus untuk mendamaikan manusia. Manusia berdosa harusnya mati, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus menggantikan hukuman manusia dengan mati di kayu salib, adik-adik, sehingga manusia tidak dihukum, melainkan buat kita yang percaya kita beroleh hidup kekal. Inilah pentingnya manusia diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Dan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, manusia bebas dari hukuman maut. Kolose 1 ayat 20 dan 21. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Pendamaian kita dengan Allah meliputi pemberian anugerah Allah dan pengampunan dosa kita. Hasil dari pengorbanan Yesus adalah hubungan kita berubah dari permusuhan menjadi persahabatan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Nah, sebagai sahabat Allah, kita juga punya tugas nih untuk menjadi pembawa damai. Gimana caranya? Tidak memulai pertengkaran. Kalau ada teman kita yang bertengkar, kita melerai. Kita tidak memusuhi teman kita. Kita juga memberi teladan yang baik. Tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif, karena kalau perkataan kita tidak baik, itu bisa memicu permusuhan dan kita tidak bisa menjadi pembawa damai. Tapi kak, kalau bertengkar dengan kakak atau adik gimana? Yuk kita coba untuk mengalah. Belajar mentaati peraturan yang sudah diberikan oleh papa dan mama ataupun guru. Pada umumnya, peraturan diberikan kepada kita atau nasihat orang tua itu untuk kebaikan kita, ya kan? Supaya kita tidak bertengkar, supaya kita menjadi anak-anak yang pembawa damai. Angkat tangannya kalau kamu siap jadi anak pendamai. Kalau kamu jadi pendamai, kamu akan hidup dengan penuh damai sejahtera. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat Miss Yuli atas firman-Nya yang telah disampaikan. Kiranya firman-Nya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sobat-sobat, kita akan memberikan persembahan. Bagi sobat-sobat yang mau memberikan persembahan, bisa diberikan ke gereja masing-masing. Atau bagi sobat-sobat yang mau memberikan persembahan untuk Shekinah Children Ministry, bisa ditransfer di rekening. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian.